Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sulmi Hakim dari Prodi Akidah Filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisa terhadap film Teresa Merpar. Kita akan mencoba menguak nilai-nilai filsafat pendidikan yang ada dalam film tersebut. Film Teresa Merpar merupakan film drama India yang rilis pada tahun 2007. Film ini disutradarai langsung oleh Aamir Khan. Film ini menceritakan perjalanan jatuh bangunnya seorang anak yang berusia 8 tahun yang mengidap disleksia. Anak itu bernama Ihsan. Ihsan merupakan anak yang berusia 8 tahun yang di usianya tersebut ia belum bisa membaca dan mengenali angka. Oleh sebab itu, Ihsan seringkali dibully oleh teman-temannya dan sering juga gurunya mengatainya bodoh serta ia dicap sebagai orang yang nakal dan malas belajar. Hal itu berbanding terbalik dengan kakaknya yang bernama Johan yang memiliki sifat pintar dan kalem serta penurut kepada ayahnya. Ihsan ini sebenarnya ia memiliki karakter yang ekspresif dan suka menghayal serta yang memiliki jiwa seni. Namun kedua orang tuanya itu tidak menyadari bahwa Ihsan memiliki kelebihan tersebut. Dan orang tuanya hanya menganggap bahwa Ihsan adalah seorang anak yang nakal serta malas belajar karena nilai akademik di sekolahnya selalu buruk. Hingga pada akhirnya pada penerimaan rapot kelas 3 yang nilainya jelek yang membuat Ihsan dikirim oleh ayahnya ke sebuah sekolah asrama. Di situ Ihsan mengalami tertekan atau penekanan mental karena ia jauh dari keluarganya. Karena di situ pula ia juga mengalami pembulian serta hal-hal yang bersifat cemooh kepada dirinya, yang mengatainya bodoh dan malas serta nakal tersebut, hingga menyebabkan dia menjadi seorang yang pendiam dan tidak memiliki teman. Dan hingga pada akhirnya ada seorang guru baru yang menyadari bahwa Ihsan adalah anak yang istimewa. Guru itu menyadari bahwa Ihsan memiliki pengidap penyakit disleksia. Guru tersebut bernama Ramsarhan-Nikum. Sewaktu kecil, Pak Nikum ini juga merupakan anak yang memiliki keterbatasan atau yang mengalami disleksia. Dari riwayatnya tersebut membuat Pak Nikum mencoba untuk membuat pengalamannya untuk mengajari kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolahan luar biasa. Dari pandangan Pak Nikum tersebut, karena Ihsan memiliki keistimewaan, hingga pada akhirnya Pak Nikum memberanikan diri untuk melaporkan kepada kepala sekolah di asrama untuk langsung mendidik Ihsan agar Ihsan memiliki sifat yang seperti dulu lagi, ceria dan kreatif. Hingga pada akhirnya Pak Nikum ini mengadakan sebuah lomba kesenian yang dimana pada perlombaan itu dimenangkan oleh Ihsan dan karya Pak Nikum sendiri. Dari pemaparan review tersebut, saya akan mencoba untuk menganalisis filsafat pendidikan dalam film Teresa melalui implikasi filsafat eksistensialisme dalam suatu pendidikan. Ya, menurut Al-Qadil Wasila, di dalam kelas, guru itu akan berfungsi sebagai fasilitator untuk memberikan siswa agar ia menjadi berkembang sesuai dirinya sendiri. Hal ini juga dicontohkan oleh Pak Nikum dalam film Teresa yang diimplementasikan pada Ihsan, yang dimana Pak Nikum ini tahu bahwa Ihsan itu menghadap
disleksia, yang dimana Ihsan itu tidak bisa membaca dan mengenali tulisan maupun angka. Dan Pak Nikum juga tahu bahwa Ihsan berbakat dalam hal seni. Oleh karena itu, untuk mengembangkan bakat Ihsan ini yang beda dari yang lain, Pak Nikum mencoba untuk melobi kepala sekolah agar mengadakan suatu perlombaan, yaitu lomba melukis dalam satu sekolahan, yang dimana dapat diikuti oleh para guru dan siswa sebagai pesertanya. Sadwo juga dalam bukunya Filsafat Pendidikan juga menjelaskan implikasi dari filsafat eksistensialisme dalam suatu pendidikan, yang dimana penjelasannya itu sebagai berikut. Yang pertama itu mengenai tujuan pendidikan. Sadwo menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensi untuk pemenuhan dirinya sendiri. Setiap individu memiliki kebutuhan dan perhatian yang spesifik yang berkaitan dengan pemenuhan dirinya sendiri. Sehingga dalam menetapkan kurikulum, tidak ada kurikulum yang pasti dan tentu berlaku secara umum. Hal ini juga dilakukan oleh Pak Nikum, yang dimana menerapkan kurikulum yang berbeda untuk mengajari Ihsan, karena Ihsan memiliki keistimewaan tertentu. Sehingga Pak Nikum meminta kepada kepala sekolah untuk menjadi guru ajar Ihsan secara khusus. Implikasi filsafat eksistensial yang kedua yaitu mengenai proses belajar mengajar. Di sini, menurut Knell, konsep belajar mengajar eksistensialisme dapat diaplikasikan dari pandangan Martin Buber tentang dialog, yang dimana dalam proses belajar mengajar atau pengetahuan itu tidak dilimpahkan melainkan ditawarkan kepada siswanya untuk menjadikan hubungan antara guru dengan siswa sebagai suatu dialog. Maka pengetahuan yang akan diberikan kepada siswa harus menjadi bagian dari pengalaman pribadi guru itu sendiri, sehingga guru akan berjumpa dengan siswa sebagai pertemuan antara pribadi dengan pribadi. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Pak Nikum dalam film Terezamer. Ia mengajarkan suatu pendidikan dengan cara berdialog dengan Ihsan, yang dimana Pak Nikum juga memberikan pengalaman khususnya, yaitu mengenai dia yang waktu kecil mengalami disleksia juga, yang seperti mana yang dialami oleh Ihsan, yang tidak bisa mengenali huruf dan angka. Angka seakan-akan berterbangan bagi penderita disleksia. Yang terakhir yaitu peran guru. Guru harus memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih dan memberikan mereka pengalaman-pengalaman yang akan membantu mereka menemukan makna dari kehidupan mereka. Hal ini tergambar dalam scene yang dimana Pak Nikum ini menyuruh siswanya untuk menggambar bebas dengan kesenangan mereka. Hal ini ditujukan agar para siswanya itu memiliki pengalaman dan imajinasi yang luas terhadap apa yang menjadi pikirannya sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai desain kurikulum eksistensialisme. Kurikulum pada sekolah eksistensialisme sangat terbuka terhadap perubahan karena ada dinamika dalam konsep kebenaran, penerapan, dan perubahan-perubahan lainnya. Melalui perspektif tersebut, siswa harus memilih mata pelajaran yang terbaik. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa mata pelajaran dan pendekatan kurikulum yang lain pada filsafat ini atau filsafat eksistensialisme ini memberi kurikulum pada filsafat tradisional dalam pengembangannya. Maksudnya di sini juga dijelaskan pada film Terezamer juga pada scene yang menyatakan bahwa Pak Nikum itu berbicara kepada kepala sekolah agar Pak Nikum ingin memberikan kurikulum yang berbeda kepada Ihsan dengan apa yang disukai Ihsan seperti melukis. Melalui cara melukis ini, Pak Nikum mencoba untuk mengajari Ihsan untuk mengenal suatu huruf maupun angka, sehingga Ihsan nanti akan mengejar ketertinggalan dari teman-teman yang lainnya, yaitu dalam segi hal
membaca dan menulis. Ya mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan maupun ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada sudut pandang saya mengenai perspektif analisis pendidikan dalam film Gary Zamal yang berbeda dari para penonton, saya juga mohon maaf karena sudut pandang orang itu memiliki ciri khas masing-masing. Ya mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.